Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi diartikan sebagai suatu ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan. Pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu. Teks persuasi dapat diartikan sebagai suatu teks yang mengandung alasan-alasan, bukti, atau fakta yang mengandung unsur ajakan atau himbauan agar pembaca melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh penulis. Dengan kata lain, teks persuasif berusaha menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca agar dapat melaksanakan atau menerima apa yang menjadi gagasan penulis atas suatu pendapat. Karena sifatnya yang mengajak, di dalam karangan persuasi sering ditemukan kata yang mengajak, seperti ayo, mari, lakukanlah, dan sebagainya. Bertujuan mempengaruhi pembaca agar pembaca yakin terhadap ide, gagasan, dan pendapat yang dikemukakan, dan pembaca bersedia melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Adapun ciri-ciri teks persuasi sangat berkaitan dengan upaya menjelaskan, meyakinkan, dan mempengaruhi pembaca melakukan ide yang dikemukakan. Teks persuasi memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut ini. Ciri umum dari teks persuasif bisa dirumuskan menjadi 3. Yang pertama, meyakinkan seseorang atau pembaca. Yang kedua, berusaha membuat pembaca tergerak untuk melakukan sesuatu seperti apa yang diharapkan penulis. Dan yang ketiga, menyertai data dan fakta. Berikut adalah bentuk dan jenis dari teks persuasi. Ada 3 bentuk teks persuasi. Yang pertama adalah bentuk pidato. Bentuk ini misalnya digunakan pada propaganda, kampanye lisan, dan promosi produk niaga. Yang kedua yaitu bentuk tulisan. Bentuk ini misalnya digunakan pada iklan dan selebaran. Dan yang ketiga yaitu bentuk elektronik. Bentuk ini biasanya digunakan di iklan televisi, bioskop, dan internet. Teks persuasi juga banyak jenisnya loh. Apa sajakah itu? Ayo kita bahas. Yang pertama ada persuasi politik. Persuasi politik digunakan dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung di bidangnya. Misalnya dalam memperkenalkan program pemerintah. Jenis yang kedua ada persuasi pendidikan. Persuasi ini digunakan dalam bidang pendidikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Persuasinya tentu digunakan untuk hal-hal yang bertujuan pada pendidikan. Misalnya, dalam mengajak masyarakat mengikuti wajib belajar. Persuasi ketiga yaitu persuasi advertensi. Persuasi ini digunakan dalam bidang usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa tertentu. Misalnya, iklan suatu produk atau jasa. Terakhir, ada persuasi propaganda. Persuasi ini digunakan dalam kegiatan kampanye agar pembaca atau pendengar menuruti ajakan yang disampaikan dalam kampanye tersebut. Misalnya, ajakan untuk hidup sehat.